Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar sahabat J Channel yang terus dengan rajin menonton terus sesi-sesi yang ditampilkan dari J Channel ini. Terima kasih juga kepada sahabat J Channel yang sudah subscribe di channel ini. Kita akan terus berusaha menghadirkan dan menampilkan sosok-sosok inspiratif. Nah, sama siapapun. Kalau teman-teman yang mau gabung atau mau ngobrol di sini, silahkan kontak tim kita di sini, tim J Channel untuk bisa ngobrol di sini. Biar ide-ide kita, sukses-sukses kita bisa diberikan kepada sahabat-sahabat J Channel dan kita semua bisa bermanfaat. Sesuai dengan namanya, di sini J Channel ini akan menjadi tontonan yang menjadi tuntunan bagi siapapun dari orang-orang yang luar biasa. Kita akan terus menghadirkan orang-orang yang luar biasa yang hadir di sini. Bagi yang sudah subscribe di channel DJ Channel, terus diteruskan, silahkan share konten-konten kami yang kami upload dengan waktu-waktu tertentu supaya menjadi energi positif bagi yang menontonnya. Jangan lupa kritik atau saran silahkan disampaikan, atau teman-teman mau bergabung dengan para narasumber di bisnisnya, mau kerjasama, silahkan komentar di kolom yang ada di kolom komentar dengan bahasa yang santun. Saya buka dulu nih. Baiklah, di edisi ke-7 J Channel ini saya hadirkan sosok yang sudah bertahun-tahun, biasa yang kita panggil yang hadir di sini di J Channel, yang eksis dan konsisten dengan perjuangannya dalam hal bisnis. Ya, sesuai dengan keahliannya mungkin atau dengan hobinya. Siapa dia? Saya perkenalkan bisnismen yang handal, Pak Sandi. Halo, apa kabar Pak Sandi? Terima kasih sudah bersedia hadir di studio J Channel. Baik. Apa kegiatan nih akhir-akhir ini di masa pandemi atau sebelumnya? Bagaimana nih Pak Sandi? Alhamdulillah. Sebelumnya perkenalkan, saya Sandi Nur dari Pasar Kopi Jabar. Pasar Kopi Jabar. Pasar Kopi Jabar, jadi sesuai dengan namanya Pasar Kopi. Aktivitas saya di dunia kopi. Itu pun sejak dari tahun 2019, walaupun kita COVID kemarin ada vakum, tapi tetap kegiatan saya adalah di dunia petani kopi dan kopinya. Jadi yang diunggulkan Kopi Jabar aja gitu. Kopi Jabar. Sebenarnya Pak Sandi, latar belakang Pak Sandi itu apa sih gitu? Ini sahabat J Channel biar mengetahui gitu. Oke, dari sisi perjalanan memang sangat jauh kenapa saya masuk ke dunia kopi. Cuman ini merupakan dari orang tua yang dulunya petani. Kalau keahlian saya dalam bidang IT. Oh, IT? Dari IT. Sempat kerja di perbankan juga dulu di Citibank. Cuma kemudian terakhir itu di bisnis pembangunan infrastruktur telekomunikasi seperti fiber optik, kemudian juga di sisi IndiHome, dan terakhir saya kembali menjadi seorang petani untuk mengembangkan suatu konsep usaha membantu para petani kopi. Begitu. Jadi latar belakangnya Pak Sandi itu petani dulu jadi profesional terus bertani lagi, atau profesional dulu nih ceritanya? Profesional dulu. Itu berapa tahun tuh? Tahun berapa nih Pak Sandi, tolong diceritakan. Saya kalau kerja di dulu di kurir sudah, kemudian di Citibank itu sekitar tahun berapa? Tahun 9. Terakhir itu tahun 2000. Terakhir. Paituki dulu kan kita kenal dulu. Awal Paituki di Citibank itu produk pertama yang keluar barcode itu karya saya terakhir di sana, dan setelah di situ masuk ke dunia programming.
terakhir masuk ke infrastruktur tadi, infrastruktur fiber optik untuk telekomunikasi, dan sekarang lebih nyaman justru di hutan dengan petani. Itu berarti berkarir di perbankan berapa tahun ya? Cukup lama itu, semenjak dari awalnya itu Tahun berapa? Tahun 98 sampai 2000 ya? sampai 2001 di Citibank, kemudian di Bank Papan, kemudian ada beberapa perbankan ya, untuk pengalaman perbankannya. Betul. Apa yang menjadi latar soal ketertarikan Pak Sandi terjun di bisnis kopi ini? Bisnis kopi. Iya. Masuknya ke bisnis mungkin Iya. kenapa dulu nggak kerja terus di bank, karena memang dari keluarga itu semuanya petani dan ya usaha. Nah setelah itu kenapa saya terjun ke dalam dunia kopi itu, pasar kopi Jabar ini adalah kerjasama antara, justru bukan antara suatu profesional dengan pemerintah, tetapi Masjid Al Imtizaj yang ada di Cikapundung itu adalah masjid yang bernuansa Mandarin. Di sana ingin mengembangkan suatu konsep usahanya dan dia kerjasama dengan Dinas Kehutanan. Menjadilah pasar kopi Jabar di gedung X Rumah Matahari Banjai sana. Yang di bawah ya? Betul di situ. Nah, kenapa saya tertarik pada saat itu, memang sedang ada pengembangan di sisi masalah bagaimana mengembangkan muamalah di sisi sektor perekonomian masjid. Itu dicoba dengan mengembangkan kerjasama, dan alhamdulillah setelah masuk ke dunia pertanian, khususnya petani kopi dengan Dinas Kehutanan Jabar, itu yang menjadikan salah satu orang tua atau sebagai pembina daripada pasar kopi Jabar. Itu tahun berapa Pak? Mulai di daerah apa tuh? Yang di bawah tuh apa? Bancai ya? Iya, Bancai. Itu tahun berapa tuh? Kita peresmiannya itu adalah tanggal 4 April tahun 2019. Oh, kalau ini selama itu kan di Bancai 2019 ke sini Ya, kan? betul. Berarti kurang lebih baru setahun lebih. Setahun 2 tahun lah Nah, ya. ini sebelumnya. Sebelumnya saya lebih lama di dunia infrastruktur telekomunikasi. Oh, gitu. Gitu. Jadi kopi sendiri terjunnya di tahun berapa? Sekitar tahun 2017-2018. 2017. Berarti profesional di bankir, terus terjun di infrastruktur Bisnis, IT, ya. bisnis juga itu kan? Ya, betul. Itu sampai 2017. Betul. Sudah itu ke kopi gitu Betul, kan? ke kopi. Ada 1 tahun pernah saya menjadi IT di Mall Gerage Cirebon, itu di tahun 2017. Jadi sudah itu baru Ke dunia perkopian. kopi. Jadi udah kopi itu mungkin baru berapa tahun ya? Gitu. 2 tahun lah 2 efektifnya. tahun atau 3 tahun ya. Betul. Ngomong-ngomong nih, kita ngobrol kan terakhir tuh sebelum pandemi ya, kalau Betul, nggak salah. betul. Kita pernah ngobrol bagaimana Jabar harus menjadi rumah kopi itu harus dari kopi Jabar tuh harus didengungkan kan, ingat Betul. waktu itu kita ngobrol. Nih, apa yang dilakukan? Nah, kemarin kan masa pandemi. Apa yang dilakukan masa pandemi nih? Oke, pada prinsipnya pasar kopi Jabar itu berorientasi bukan kepada suatu bisnis ekspor, tetapi kita kopi petani Jawa Barat harus menjadi kopi sebagai tuan rumah di sendiri. Misalkan kopi di Jawa Barat ini harus menjadi konsumsi utama di segala kantor-kantor yang ada. Orang Jabar, Betul. orang Jawa Barat. Untuk orang Jawa Barat. Minimal ya. Minimal itu. Jawa Barat. Karena potensi market lokal itu masih terbuka lebar. Dan kalau untuk ekspor itu sangat kasihan sekali karena yang dihasilkan kepada petani itu ya biasa-biasa saja. Tetapi kalau kita dengan suatu konseptual yang bisa kerjasama dengan baik, itu misalkan dari pemerintah kopi untuk aktivitas makan, minum, perkantoran atau meeting itu harus kopi petani, itu akan sangat luar biasa dampaknya. Dan sekarang di pandemik ini memang sangat terpukul sekali, di mana kebanyakan petani itu tidak bisa menjualnya ya ini karena dampaknya global, kafe tutup, semua tutup, dan akhirnya saya membuat suatu konseptual di mana yang baru itu adalah kopi dengan label atau stiker on demand. Artinya karena semua petani telah diberikan fasilitas izin oleh pemerintah, maka petani itu bisa membuat variasi labeling. Jadi produk-produknya sehingga siapapun juga, misalkan di sini Zai Channel mengeluarkan produk kopinya Zai Coffee.
J Kopi bisa bisa sangat. Dan itu saya harapkan sekali karena apa? Nanti mungkin bisa inspirator-inspirasi dari para petani bisa ngobrol dengan kopinya, dia bisa bicara tentang kopinya. Jadi karena kopi itu di samping juga membuat suatu kebiasaan kopi itu, di mana kopi yang baik itu kopi tanpa gula. Karena kenapa kopi itu menjadikan sesuatu antitoksin dalam tubuh? Orientasinya paling mudah, yaitu ada apa? Seperti kita norit itu dari arang. Arang itu adalah penyedot racun. Kita lihat penjernih air pun pakai arang. Jadi kita minum kopi itu sebetulnya minum arang, cuman ada wangi kopi. Seperti itu. Jadi ini menarik ya. Betul. Itu ya. Jadi sebagai sebetulnya kopi yang mengganggu diet itu bukan kopinya, tapi gulanya. Gulanya, betul. Dan kalau mohon maaf dengan tidak mengurangi rasa hormat terhadap kopi-kopi yang lain, kebanyakan ada beberapa penjualan kopi yang komposisinya itu lebih banyak jagungnya, bukan kopinya. Nah, kita coba ini murni kopi, di mana ini label on demand, ini untuk komunitas. Saya ambil contoh ini komunitas It's Me Jabar. Dia branding namanya itu Madani Coffee. Nah, ini ada seorang legend di Kota Bandung, yaitu Mbah Landung namanya. Mbah Landung ini dulunya guru SMP dan SMP 5 SMP 2 tuh di. Ya, kita juga bisa J Kopi gitu ya. Bisa. Iya, sangat bisa sekali. Yang ngobrol di sini nih kopinya. Teman-teman nanti disiapkan aja nih kopi J Kopi gitu J kan, Kopi, bisa betul. ya. Nanti ada di bawahnya ya, bagus juga ya. Betul, ada di bawahnya. Jadi, dari siapa? Tamu ya kopinya J Kopi gitu contohnya. Tapi branding gitu kan sama, tapi yang ngebuatnya tim dari Pak Sandi kan bisa. J Kopi dari contohnya dari Ciwidey itu ada rekan saya namanya itu Bintoha Perkoci. J Kopi dari Bintoha Perkoci itu bisa. Nanti J Kopi dari misalkan pengen yang jauh ya? Dari Gunung Halimun Bogor itu bisa. Ada ya. Jadi bisa. Saling membantu, kolaborasi. Betul. Jadi sahabat C Channel dengan contohnya kita menghadirkan narasumber-narasumber ini menjadi inspirasi. Siapa yang mau bisnis kopi atau yang buka kafe, kopinya ingin merek sendiri, itu bisa sinergi ya, bisa bisnis. Betul. Nah, ini ngomong-ngomong tadi masa pandemi kan masih terasa lah. Setelah itu bagaimana nih? Saya sebelum di akhir masih jauh. Siap. Kalau ada orang yang nggak tanggung karena momennya tadi Bapak mau labeling orang bisa maklun ya kan? Maklunkan. Kalau kita ini merek sendiri, bagaimana caranya biar bisa berpartner? Bentuknya bagaimana? Syaratnya bagaimana? Silakan Pak Sandi. Harapan saya berucapkan terima kasih sekali dengan J Channel. Ya ke depan tidak usah sulit-sulit, hubungi aja J Channel. Biar nanti saya akan membuat suatu proposalnya seperti ini, kopi renceng cukup memesan 1000 saset. Ini harganya sangat murah, cuman 1.500, sudah punya label sendiri. Tapi kan dijualnya nggak belum 1.500 kan, itu biaya produksinya mungkin. Betul. Jadi ini itu diharapkan ini jadi cindera mata kantor. Ini harganya itu 22.000. Ini 100 gram. Jadi kalau misalkan di sini ada tamu nih, ininya cindera matanya dengan kopi itu akan lebih nilainya. Kita membantu petani, kemudian bersinergi, Pak. Betul. Makanya di J Channel kita visinya bagaimana dengan hadirnya J Channel ini bisa para sahabat J Channel atau masyarakat seluruh yang ada di Jawa Barat atau di Indonesia bahkan di dunia bisa berkolaborasi. Betul. Kita mempertemukan orang-orang yang track recordnya bagus dalam bisnis atau pengalaman atau kesuksesannya. Ngobrol-ngobrol Pak Sandi kan tidak serta merta dalam bisnis tuh berhasil gitu. Ada kan ada pasang surutnya, selalu saya nanyakan itu untuk pelajaran bagi kita. Baik. Bagaimana pasang surut Pak Sandi dalam menjalankan bisnis kopi ini? Kalau dari sisi kopi ini saya terus terang karena saya punya background IT, maka saya harus mencoba menginginkan keahlian saya itu bermanfaat bagi petani. Itu sudah dibangun suatu website dengan adanya QR code, quick response code di sini. Ini udah setahun yang lalu. Bahkan sekarang semua produk pasti ada QR code. Itu saya sudah launching dulu, ya interkoneksi langsung ke website. Jadi bagi saya yang penting tugas saya adalah mencoba petani itu jangan terlihat seperti tidak touch teknologi. Tidak ada kurang nilainya, meningkatkan nilai supaya nilai meningkat gitu ya para petani. Ini terus terang dulu itu pernah sampai ada Moskow Indonesia Festival. Itu padahal hari itu saya baru hari pertama menempelkan QR code.
Ya mungkin karena ridho Allah pada saat itu semua produk dibawa, dan di Rusia itu semua scan langsung komunikasi dengan petani. Memang ada petani yang belum bisa bahasa Inggris atau bahasa luar, itu tinggal kita bantu aja. Kalau komunikasi kan sekarang lebih gampang dengan teknologi. Betul. Jadi ini jadi kita pada saat di luar negeri ada pameran pun mereka langsung scan, itu bisa langsung komunikasi. Jadi saya itu lebih baik dalam rangka pengabdian, bahwa keahlian saya bisa dimanfaatkan oleh para petani. Ya minimal database ya, berarti database betul. petani. Untuk, jadi tugas Pak Sandi ini hanya mempertemukan mediator berarti. Betul. Karena Pak Sandi siapa sih yang menjadi inspirator gitu Pak Sandi dalam bisnis ini? Ya terus terang bahwa di kopi ini awalnya dari masjid, itulah inspirasinya adalah masjid. Masjid, keinginan saya mengembalikan kekuatan masjid pada zaman dahulu. Bahwa masjid itu bukan tempat muhasabah saja, tetapi muamalah. Harus kuat di ekonomi, harus kuat di informasi. Karena saat ini tuh kekuatan apapun juga itu harus ekonomi, informasi, dan teknologi. Dan saya mengharapkan masjid pun harus bisa unggul di sana. Itu ya yang betul, paling utama. Inspirasi saya di sana. Selanjutnya nih. Siap. Bagaimana nih prospek bisnis ini ke depan, konsepnya gitu, Pak Sandi? Memang kalau prospek ke depan itu tidak terlepas bahwa perjuangan bagaimana pengorbanan, keberhasilan bagaimana ketekunan. Seperti ini yang saya harapkan. Promosi yang terus-terusan, karena apa? Kalau saya menjual satuan ke kantor-kantor mungkin lama, tapi saya menjual ke kantor ada pesan langsung 100, langsung 1000, itu bisa penetrasinya lebih cepat. Jadi ke depan ini akan terus digalakan, karena beberapa kantor, beberapa dinas atau OPD pemerintah sudah mulai ada yang pesan. Atau perusahaan swasta juga kan, tidak menutup kemungkinan. Betul. Persaingan bagaimana dalam bisnis ini? Kalau karena dari sisi saya bukan sebagai posisi pribadi bisnis, tetapi kepanjangan tangan dari petani. Jadi pada prinsipnya pangsa market lokal itu sangat luas untuk kopi. Kita lihat sekarang kopi masih banyak kopi industri yang beredar, karena keberhasilan dari bisnis seperti ini cuma satu, distribusi. Jadi saya mencoba membangun distribusi dengan konsep community yang tadi walaupun masa pandemi saat ini gitu. Betul. Karena itu tidak menjadi halangan, tapi menjadi motivasi bagi kita. Betul. Bahwa ke depan tuh harus lebih maju gitu kan. Betul. Ya terobosan market lah, marketing strategi. Makasih nih Pak Sandi ngobrol-ngobrol. Waktunya sangat singkat. Terima kasih telah hadir di J Channel. Walaupun dengan kesibukan lah, kita juga ngatur-ngatur waktu Pak Sandi ke sini. Terakhir juga saya tugasnya itu di PKSM. Apa itu Pak? PKSM itu adalah penyuluh kehutanan swadaya masyarakat di bawah Kementerian Lingkungan Hidup. Nyambung kan berarti. Betul. Jadi sehingga apapun yang dikerjakan di sini ini merupakan tugas tupoksi dari Kementerian Lingkungan Hidup. Ya terima kasih. Jadi dengan adanya J Channel, dengan hadirnya Pak Sandi di sini juga sangat bermanfaat. Terima kasih sama-sama bagi para sahabat J Channel. Mungkin demikian Pak Sandi ngobrol-ngobrol kita. Silahkan ngopi. Kita juga ini bagus nih kopinya. Kita akan coba nanti. Siap. Kita sudah ngobrol dengan Pak Sandi. Para sahabat J Channel, kita sudah ngobrol santai dengan Pak Sandi. Semoga ini menjadi informasi, inspirasi, dan motivasi bagi para sahabat J Channel dan masyarakat umum semuanya. Sampai jumpa dengan tamu lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.